Sedikit saya nge-spill dok, kemarin teman saya dia merasakan nyeri dada setelah dia full maraton 42 kilo. Sebenarnya butuh nggak sih dok suatu pemeriksaan gitu? Jadi biar tahu dulu kondisinya mereka sebelum berolahraga. Ya memang setiap orang harus mengetahui kondisinya. Jadi harus dalam tanda kutip tahu diri. Sering lihat ada kejadian, ya mungkin tadi bebannya yang dia tempuh itu tidak cocok dengan kekuatan dasarnya dia. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Selamat pagi, halo Sobat Jantung. Kembali lagi bersama saya di Aorta, aneka obrolan harapan kita. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Basuni Radi, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan rehabilitasi dan prevensi kardiovaskular. Selamat pagi dok. Pagi Tony. Ya. Kabarnya bagaimana dok? Alhamdulillah, baik. Sehat. Iya, terima kasih banget ya dok udah nyempatin waktu datang ke sini dok. Sama-sama. Nah kalau kita lihat sekarang ini kan lagi tren banget ya dok di media sosial. Ada lari maraton, ada olahraga yang angkat-angkat beban, yang sebenarnya di masyarakat juga trennya lagi naik, lagi hype banget gitu dok. Nah kalau dari pandangan dokter Basuni sebagai seorang dokter jantung, bagaimana sih dok olahraga ini memberikan efek bagi jantung kita sendiri? Seperti itu dok. Oke, ya betul ya. Jadi bahwa memang sekarang mungkin terdapat tren peningkatan kesadaran ya, baik sebagai individu, kelompok, organisasi, penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau event-event olahraga ya, baik profesional, baik yang para peminat-peminat yang baru atau yang sudah lama ya, sehingga kita bisa saksikan adanya orang-orang yang berolahraga ya dengan berbagai macam jenisnya. Dan setiap saat, setiap tempat itu bisa kita lihat meningkat sekarang ya. Nah, kita tahu bahwa olahraga yang teratur, yang terukur, yang terprogram ini sudah lama diketahui bahwa ini memberikan efek yang baik. Itu kita harus sambut, kita harus dorong ya, karena memang ini akan memberikan benefit yang besar untuk mereka yang melakukannya. Seperti itu. Nah terus kalau kita lihat kan dok, olahraganya beberapa itu cukup ekstrim dok. Terus sedikit saya nge-spill dok, kemarin teman saya dia merasakan nyeri dada setelah dia full maraton 42 kilo. Nah bagi teman-teman dok yang menjalani olahraga yang ekstrim seperti itu, sebenarnya butuh nggak sih dok suatu pemeriksaan gitu? Jadi biar tahu dulu kondisinya mereka sebelum berolahraga. Ya memang setiap orang harus mengetahui kondisinya. Jadi harus dalam tanda kutip tahu diri. Sering lihat ada kejadian, ya mungkin tadi bebannya yang dia tempuh itu tidak cocok dengan kekuatan dasarnya dia. Gitu ya. Jadi ada resiko ya untuk orang-orang tertentu ya. Tetapi kita tahu bahwa resiko ini kecil ya. Jadi tidak mendiscourage orang supaya tidak olahraga, tetapi justru kita encourage mereka untuk tetap melakukan itu, tetapi menyesuaikan ya dengan jenis olahraganya, latihannya, ya, dan kemampuan dengan kemampuan dirinya ya. Dan yang penting lagi juga untuk orang-orang tertentu kita perlu melakukan memang pemeriksaan dulu ya, untuk pemeriksaan dulu nih orang-orang tertentu sebelum melakukan aktivitas terutama yang berat ya, intensitas berat atau bahkan ekstrim ya. Kita tahu bahwa untuk yang olahraga yang ringan-ringan sedang ya aman ya, tetapi yang berat, yang ekstrim harus dicek dulu lah gitu ya. Terus kalau pemeriksaannya nih dok, apa sih pemeriksaan yang cocok dok untuk sobat jantung semua yang lagi pengen olahraga biar dia tahu nih kondisi tubuhnya apa, seperti apa gitu. Tentu kita mungkin ya dari awalnya dulu ya, di pangkalnya tentu kita ingin tahu riwayatnya dia ya. Siapa sih yang harus kita pemeriksaan ya? Satu, mereka yang baru. Baru nih, tidak rajin awalnya, tidak rajin latihan, tidak rajin olahraga, baru pertama kali ini, itu harus awas-awas. Yang kedua, olahraganya yang berat, ekstrim ya. Yang ketiga, orang-orang ini mempunyai faktor risiko
Ya, sebelum sudah tahu faktor risiko untuk penyakit jantung, paru, ya, seperti apa misalnya. Dia ada hipertensi, dia ada diabetes, dia kolesterolnya tinggi mungkin, ya, dia merokok, dia obes, ya, dia punya faktor risiko, ya. Yang kedua ada gejala. Ya, orang itu sudah merasakan adanya gejala, jangan denial, ya. Ada sesak, ada nyeri dada, ada tiba-tiba keringat dingin, ada tiba-tiba pusing kalau melakukan olahraga atau aktivitas tertentu. Pokoknya rasa-rasa yang tidak biasa, tiba-tiba keringat dingin. Seperti tadi itu, nah itu juga harus dicek dulu lah, dipastikan. Karena boleh jadi itu merupakan signal, ya, bagi badan kita untuk kita waspada. Nah, apa pemeriksaannya? Pemeriksaannya sama seperti biasanya kita check up, ya, pemeriksaan fisik, ya. Barangkali ada kelainan atau gangguan di katup, di otot jantungnya, di pembuluh-pembuluh darah, ya. Juga tadi periksa lagi faktor risikonya, betul nggak dia diabetes, kolesterol tinggi, dan lain-lain. Kedua, pemeriksaan rekam jantung yang biasa disebut elektrokardiografi, ya. Dia bisa melihat kalau ada kelainan di otot jantungnya. Penemuan dari dua hal ini ada pemeriksaan lanjutan, ya. Seperti USG jantung atau echokardiografi, bahkan MRI, ya. Dan yang penting lagi juga tadi ukur tingkat kebugarannya, ya. Diukur juga kapasitas kardiopulmonernya dia seberapa tinggi sih, ya. Dia akan mentoleransi seberapa tinggi sih beban yang akan dia dapat dari olahraganya atau event yang akan dia cari. Nah, ya, ada seperti tes treadmill, bahkan sekarang ada yang khusus juga diukur lebih lengkap, ya, namanya cardiopulmonary exercise testing, ya. Jadi uji latih untuk mengukur kemampuan jantung paru, ya. Singkatnya biasanya CPET atau CPET atau CPX, ya. Itu biasanya juga penting untuk diukur, ya, diperiksa dengan alat tersebut. Nah, ya, itu penting. Yang diukur parameternya apa aja, Dok? Oh, parameternya, ya. Kalau teman-teman pernah menjalani pemeriksaan tes kebugaran yang biasa, ya, ada treadmill, ada ergocycle, ya, ada tes sepeda statis, sama seperti itu, ya, dan direkam jantungnya, ya. Jadi pasang EKG, ya, ada 12 lead dipasang di dadanya, terus menjalani tes beban, yang bebannya bisa dinaikkan terus, ya. Banyak parameter atau tanda-tanda yang bisa kita lihat nih, ya. Ya, satu, seberapa tinggi ambilan oksigen yang maksimal yang badannya bisa dilakukan. Itu menunjukkan tingkat kebugaran, ya, aerobiknya, ya. Jadi kalau orang yang berlatih atau ototnya bagus, terlatih, dia bisa menyerap oksigen lebih banyak. Ya, itu satu, ya. Yang kedua juga seberapa banyak karbon dioksida atau yang dikeluarkan dari ototnya, dihasilkan, ya, terbuang. Nah, dari parameter-parameter lainnya nanti akan nyusul di situ, bisa terlihat banyak macam-macam. Kemampuan pernafasannya, kemampuan otot menyerap oksigen, efisiensi pernafasan, di samping tadi kekuatan otot jantungnya, ya, kebugarannya, dan lain-lain. Nah, aman nggak, Dok, untuk semua orang? Maksudnya semua orang ini boleh nggak pemeriksaan CPET ini? Ya, prinsipnya boleh, ya, karena itu kan satu diawasi, ya. Kedua mudah, ya, sama dengan tes yang biasa, ya. Ada treadmill, ada recycle test yang pasangannya dipasang EKG, terus kemudian dia lari di ban berjalan atau di sepeda, ya, dan dengan protokol yang standar, gitu kan. Nah, protokolnya tentu kita akan sesuaikan. Dokter akan memeriksa dulu kondisi orang ini kira-kira seperti apa nih, dan protokolnya akan disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan, ya. Ya. Nah, kalau sobat jantung semua pengen nih, Dok, pemeriksaan CPET, CPET, ada persiapan khusus nggak sih? Ya, persiapannya sama dengan pemeriksaan kalau misalnya teman-teman pernah treadmill atau check up, ya. Kan ada tes treadmill biasanya umumnya, atau tesnya dengan sepeda, sama, biasanya diminta untuk istirahatnya yang cukup, ya, memadai. Jangan sampai dia mungkin tidurnya larut malam, bangun cepat-cepat untuk tes, maka nanti ketika hasilnya ternyata rendah, tidak menunjukkan kapasitas maksimalnya dia, tapi karena kelelahan, karena kurang tidur, ya. Sebelumnya juga tidak melakukan aktivitas atau exercise yang ekstrim yang terlalu berat sehingga mengganggu kemampuan otot-ototnya dan lain-lain. Pada saat tes bagusnya dilakukan ketika perutnya tidak terisi penuh. Jadi kalau habis makan kira-kira kan
perut itu udah mulai agak kosong setelah 2 jam. Tidak minum kopi dulu, tidak ngerokok minimal dalam 3 jam sebelum tes, karena itu sangat mempengaruhi denyut jantung. Ya, dia juga harus memakai pakaian yang nyaman untuk kita bisa tes maksimal. Untuk sepeda, untuk treadmill ya, pakai sepatu yang nyaman yang biasa pakai, atau pakaian olahraga yang biasa dia pakai. Nah itu. Obat-obatan mungkin yang sudah pernah punya obat tetap diminum seperti biasa. Tetap diminum berarti. Kalau dia orang punya obat dan lain-lain tetap harus diminum seperti biasa. Ya. Itu paling persiapannya sih simple kok ya. Di SIPET kan tadi diperiksa juga terkait ambilan oksigen gitu. Bisa nggak sih dok SIPET ini digunakan sebagai tes untuk tahu nih penyebab dari orang itu sering sesak napas yang nggak jelas itu tadi dok? Ya ini salah satu modalitas saja ya sebenarnya ya, bahwa kita tahu sekarang banyak modalitas yang bisa membantu untuk diagnostik ya, seperti pemeriksaan misalnya EKG, ehokardiografi dan lain-lain sebenarnya. Dan alat ini adalah salah satu saja alat bantu ya. Ada digabungkan dengan periksaan-periksaan lain tentu bisa. Tapi memungkinkan begitu. Ya. Nah, kalau ini dok, gimana SIPET ini bisa jadi dasar untuk seseorang menentukan program latihannya dok? Nah, ini penting ya. Jadi, kalau selama ini misalnya orang-orang yang melakukan latihannya endurance ya, misalnya lari, sepeda, dan lain-lain, kan dia harus menetapkan zona-zonanya. Mungkin teman-teman juga pakai pakai jam sport ya, dan itu bisa dihitung di situ. Tetapi itu hitungan itu biasanya dari hitungan rumus kasar ya, prediktif ya. Tetapi kalau kita melakukan tes yang betul ya, dari tes SIPET itu maksimal, kita bisa lihat zonanya itu sebenarnya di mana. Ya. Nah, satu lagi dok, kan ini sebenarnya SIPET itu lebih cenderung untuk olahraga yang aerobik yang seperti lari gitu. Nah, kalau orang melakukan olahraga yang weightlifting gitu dok, seberapa berguna SIPET ini dok? Ya memang ini olahraga ini, pemeriksaan ini untuk mengukur kapasitas jantung paru ya. Nah memang yang olahraga yang aerobik atau endurance itu memang yang paling jelas menyebabkan adanya peningkatan denyut nadi, peningkatan tekanan darah, ya, peningkatan pompa jantung, peningkatan pernafasan, ya, sehingga itu bisa diukur. Tetapi kalau yang weightlifting tentu saja selain yang tadi juga ada unsur-unsur yang harus dihitung, yaitu kekuatan ototnya. Itu berbeda ya, itu akan berbeda. Boleh jadi respon dari olahraga yang tadi berbeda dengan olahraga aerobik. Berarti cukup lengkap banget ya dok ya ini pemeriksaannya? Lengkap ya, dan ini dianjurkan tadi sebagai salah satu pemeriksaan ya, salah satu pemeriksaan untuk mengukur tingkat kebugarannya, menetapkan zona-zona latihannya ya. Tapi yang penting lagi tadi sudah disampaikan, ketika seseorang mau melakukan olahraga atau lomba ya, termasuk juga dia atlet atau orang antusias ya, sekarang kan banyak, bukan atlet sih, bukan elit atlet, dia antusias, orang biasa saja tapi dia berlatih rutin terus kemudian mengikuti lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi ya. Nah, kejadian yang terjadi pada orang-orang yang di atas umur 35 ke atas pada saat aktivitas berat itu umumnya berhubungan dengan penyakit jantung koroner ya. Jadi, dan penyakit jantung koroner ini spektrumnya kan dari nggak kerasa apa-apa sampai meninggal mendadak, tinggal apa saja pencetusnya gitu. Nah ini orang nggak ada cerita abai gitu kan dok. Tidak pernah ada cerita, tidak ada gejala, semua bicara begitu kan, tidak ada gejala. Nah ini harus diverifikasi lah, dipastikan ini ada atau tidak. Karena kalau di atas 35 umumnya banyaknya itu kejadiannya. Tapi kalau di bawah itu boleh jadi ada peranan lain ya. Jenis otot jantungnya yang abnormal atau jenis irama jantungnya yang abnormal itu bisa terjadi ya, dan itu umumnya juga berhubungan dengan sesuatu yang kondisi bawaan yang kita tidak bisa cegah terjadi adanya, tetapi kita bisa tahu ada kondisi ini untuk menghindari kejadian tertentu. Ya. Nah, yang paling penting nih dok, bisa nggak cek SIPET ini di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita dok? Bisa di kita ada ya, di
di instalasi prevensi rehabilitasi kardiovaskular ya. Adanya kalau di gedung ventricle nih ya di lantai 5 ya. Di lantai 5 ya, di situ ada ya, dan bisa daftar silahkan ya. Tentu saja nanti kalau akan melakukan itu akan dicek dulu ya. Mungkin nggak orang ini melakukan tes tersebut karena tadi harus ada kemampuan, ada kondisi tertentu yang harus dipastikan ini memang memungkinkan ya untuk lakukan tes. Karena ini tesnya tes maksimal nih, kita ingin tahu kebugaran maksimal dia dan kondisi maksimal dia. Ya. Wah, seru banget ini obrolan kita pagi ini, Dok, terkait CPET, terkait olahraga juga. Terakhir, Dok. Monggo silahkan diberikan pesan untuk para sobat jantung semuanya, Dok. Satu ya, tetap berolahraga karena itu akan sangat baik untuk kesehatan. Tapi jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan ya, terutama untuk kalau olahraganya ekstrim atau kondisi tubuhnya yang sudah ada faktor risiko atau sudah ada yang dirasakan. Jangan denial ya. Dan dengarkan suara tubuh Anda ya, karena akan terasa. Pemeriksaan bisa macam-macam ya. Terus CPET sangat lengkap untuk mengukur kemampuan Anda dan bisa menyesuaikan olahraganya yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Tetap berolahraga. Nah, itu dia. Ingat, kenali tubuhmu sebelum berolahraga. Lakukan pemeriksaan CPET di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Dengarkan suara tubuhmu, dengarkan suara hatimu, suara jantungmu. Baik Sobat Jantung, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Dr. Basuni sudah meluangkan waktu. Kita ngobrol-ngobrol di sini, banyak ilmu, informasi yang dibagi dengan saya, dengan Sobat Jantung semuanya. Baik Sobat Jantung, ketemu lagi nanti dengan Aorta dengan berbagai segmen terkait edukasi penyakit jantung di Aorta selanjutnya. Terima kasih, dadah.